Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan proses coaching di mana terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya sendiri Kurnia Haryati. Saya Heru Dirjo Joko Susanto. Saya Norika Laila. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nia? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nia. Oh iya, rencananya Ibu hari ini akan mempraktikkan coaching dengan model Tirta. Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coachnya ya kan? Iya Pak, betul, praktek coaching model Tirta. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait dengan hari ini. Saya mau tahu dulu, Ibu selaku coach, target apa yang akan dicapai pada praktek coaching pada nanti? Nah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya ya Pak ya dalam coaching tersebut. Di antaranya yang pertama itu saya ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Kemudian selanjutnya ada rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan yang terakhir ada komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching itu sendiri. Begitu Bu ya? Ya Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan Bu ya? Kalau kompetensi yang hendak saya kembangkan sendiri itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Nah, jadi saya itu Pak hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan menjadi solusi atas masalah diri sendiri, seperti itu Pak. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Mantap kalau gitu Bu. Sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapai baik untuk coach maupun coachingnya. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa Bu? Nah, untuk indikator ketercapaian itu sendiri Pak yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi target yang direncanakan dapat dicapai dengan baik. Ya, sama-sama. Dan saya pun sudah menyiapkan rubrik penilaiannya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Bu Ndika. Waalaikumsalam Bu Nia. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Nia. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Nurika. Oh ya, Ibu Nurika kemarin Ibu bilang ada yang mau disampaikan ke saya. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Iya Bu, sebenarnya saya mau menyampaikan mengenai siswa kelas 6 itu Bu. Ada 2 orang yang belum bisa mengerjakan sholat. Padahal mereka sudah masuk usia balik Bu. Dan juga kan kelas 6 ini nantinya mau ujian praktek sholat Bu. Maksud saya mau mencari solusinya bersama Ibu agar siswa saya bisa mengerjakan sholat dan dapat mengikuti ujian praktek nanti Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Nurika. Apa yang Ibu menyebabkan siswa belum bisa sholat ya Bu ya? Siswa saya ini orangnya Bu ya suka mengganggu teman. Mereka juga tidak mau diajak latihan praktek sholat. Dia juga mengganggu teman mereka. Oh, seperti itu. Apa saja yang Ibu Nurika sudah lakukan agar siswa Ibu bisa melaksanakan sholat? Kalau selama ini Bu ya, siswa tersebut saya beri pendampingan khusus Bu dalam pelajaran sholat.
Kemudian saya sering meminta anak tersebut untuk belajar mengaji di tempat Taman Pendidikan Al-Quran. Juga saya selalu mengingatkan dia untuk pergi ke masjid agar mereka bisa sholat, dan juga di sekolah saya mengajak dia untuk selalu belajar sholat, Bu. Oh baik, seperti itu ya Bu. Lalu apa yang Ibu Nurika harapkan ke depannya? Saya berharap, sudah tentu ya Bu, mengharapkan siswa ini dapat mengerjakan sholat dengan baik, Bu. Iya Bu, kita sebagai guru memang berharap siswa kita tuh bisa mengerjakan sholat dengan baik, agar mereka bisa melaksanakan sholat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa rencana Ibu untuk kedepannya dengan siswa Ibu ini? Saya rencananya akan mengajarkan siswa tersebut dengan selalu mempraktikkan sholat setelah pulang sekolah, Bu ya. Dan saya selalu mengajak mereka untuk sholat zuhur berjamaah terlebih dahulu sebelum pulang sekolah itu. Lalu bersama anak-anak yang lainnya, dan juga saya berkolaborasi dengan rekan guru kelasnya, Bu, untuk dipantau setiap pulang sekolah anak-anak melaksanakan sholat terlebih dahulu sebelum pulang. Dan juga saya mengajak anak-anak belajar dengan pola bintang, Bu. Oh bagus itu Bu Nurika. Seperti apa belajar dengan pola bintang itu Bu? Belajar pola bintang itu begini, Bu. Kita bermain ular tangga, Bu ya. Kan ular tangga tahu sudah biasa permainan anak-anak dengan ular tangga. Tapi ular tangga itu permainannya itu dengan menyebutkan bacaan sholat, Bu, dan tata cara sholat. Jadi mereka bermain dengan anak-anak yang lainnya dengan pola bintang. Itu yang dinamakan pola bintang. Oh wah, menarik itu Bu Nurika. Selain itu ada lagi rencana Ibu agar anak tersebut bisa sholat? Iya, Bu, saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua mereka, meminta kerjasama orang tua untuk membiasakan anak-anak mereka bisa sholat. Ide bagus itu Bu Nurika. Memang sangat diperlukan kerjasama dengan orang tua. Kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tadi? Ya, insya Allah secepatnya, Bu. Hari ini saya mengabari orang tua mereka untuk hadir ke sekolah dan menemui saya, Bu. Nah, agar rencana Ibu berjalan lancar, Ibu perlu dukungan siapa saja, Bu? Sudah tentu saya membutuhkan dukungan dari guru kelas mereka. Karena guru kelas yang setiap hari bertemu dengan mereka, sehingga mereka dengan mudah memantau anak-anak itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, Bu. Baik Bu, artinya Ibu akan segera melaksanakan rencana Ibu agar siswa bisa segera sholat. Saya doakan semoga berhasil ya Bu. Nah, kapan kita bisa bertemu lagi Bu? Saya mau tahu perkembangannya nih. Ya, setelah rencana tadi saya laksanakan, nanti saya kabari Ibu ya. Kita janjian bertemu lagi. Saya terima kasih dulu, Bu, sudah mau mendengarkan permasalahan saya, sehingga saya bisa menemukan solusinya, Bu ya. Baik Bu Nurika, sama-sama. Sampai berjumpa di lain waktu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nia. Baik, Ibu Nia selaku coach dan tadi Ibu Nurika selaku kuci telah melakukan coaching. Setelah tadi melakukan coaching, apa yang dilakukan Ibu untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Koci tadi, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil dari observasi ketika Ibu melakukan coaching tadi? Ya boleh, silakan Pak. Baik, menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Kuci, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Nah, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot dan berlatih dalam memberdayakan Koci. Seperti itu, Pak. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin dikembangkan? Sepertinya pekan depan, Pak. Oke. Mungkin itu saja atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.
Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Heru. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Heru. Rencananya besok mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya Pak. Saya sebagai observer dan Bapak sebagai coach ya Pak. Ya, iya Bu, benar. Praktek kucing model Tirta insya Allah. Nah, iya Pak. Namun sebelumnya saya ingin nyamakan persepsi dulu Pak terkait besok. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek kucing nanti Pak? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam kucing besok Bu ya. Yang pertama, ingin menggali informasi tujuan utama dari kucing. Yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi kucing. Yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh kucing. Dan yang terakhir adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh kucing. Oh begitu Pak. Lalu kompetensi coaching apa yang Bapak kembangkan? Kompetensi yang hendak saya kembangkan adalah keterampilan menggali potensi dari diri kucing yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang kucing sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh kucing yang akan bisa menjadi solusi atas masalah sendiri. Selanjutnya, bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri yang ingin diamati Pak? Ya, yang pasti saya ingin diobservasi di bagian kompetensi dalam keterampilan kucing yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan kucing. Mantap Pak, sudah sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coaching. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih apa itu Pak? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu kucing mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan kucing dengan baik seperti itu Bu. Oh baiklah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saatnya nanti coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan Pak. Ya insya Allah amin. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam Pak Heru. Gimana kabarnya Bu Nia? Kalau saya agak kurang baik Pak. Kalau Pak Heru sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kenapa saya perhatikan Ibu dari tadi murung juga kayaknya sepertinya kesel Bu. Nah itu dia Pak. Kira-kira Bapak punya waktu nggak sekarang? Kalau hari ini insya Allah saya lagi ada jam kosong, jadi mungkin bisa lah Bu. Ada apa nih Bu? Kebetulan Pak, barusan saya juga jam terakhir kan. Saya tuh mau curhat, boleh ya Pak? Tapi ini curhatnya agak panjang. Ya nggak apa-apa Bu, mumpung saya juga nggak ada jam, mungkin saya bisa bantu lah untuk waktu. Begini Pak, saya itu bingung gimana ya mulai ceritanya. Ya ceritakan aja Bu, apa keluhan Ibu sekarang? Saya tuh sangat bingung Pak. Setiap kali mengajar di kelas saya itu ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Lalu bagaimana Bu ya? Ceritain aja lebih lanjutnya gimana Bu? Nah beberapa siswa itu dia lebih banyak main HP seperti itu Pak. Jadi saya tuh ya merasa kesel dengan anak-anak yang tidak memperhatikan pelajaran yang sudah saya sampaikan. Jadi menurut Ibu curhat sekarang ini tujuannya untuk apa nih kira-kira? Nah saya itu Pak ingin curhat sama Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini Pak Heru. Oke, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Terus terang Pak, saya tuh kepikiran terus kenapa ya selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya yang seolah tidak mau nerima pelajaran yang saya berikan Pak. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan yang membuat siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran Ibu dengan baik?
Jadi begini Pak, mungkin itu semua terjadi karena metode pelajaran dari saya itu kurang menarik minat siswa ya Pak ya. Jadi bawaannya mungkin tampak membosankan bagi siswa seperti itu Pak. Oh begitu. Kalau seperti itu menurut Ibu harusnya bagaimana Bu? Menurut saya bisa mengubah metode pembelajaran di kelas Pak, agar lebih variatif supaya lebih menarik siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu perubahan-perubahan apa saja yang Ibu tempuh dalam pengajaran? Yang saya inginkan tuh saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka Pak. Oke, menurut Ibu metode dan model pembelajaran apa yang akan dicoba yang cocok untuk menarik minat pada mata pelajaran yang Ibu berikan? Mungkin yang bisa saya coba seperti metode diskusi, permainan, atau bermain peran, Pak. Model pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi, tugas proyek, dan model kunjung karya maksudnya ya Pak ya, pada model pembelajaran project based learning itu. Kemudian kegiatan pada model dan metode pembelajaran tersebut di kelas akan seperti apa direncanakan Bu? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok atau Reel Instagram mungkin ya Pak ya, untuk demonstrasi dan bermain peran ini. Nah, untuk diskusi dan permainan ini bisa langsung di kelas dan bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan. Nah, untuk tugas proyek dan kunjung karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan dengan kunjungan beda kelompok seperti itu. Nah, itu sudah sangat bagus Bu. Selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut agar langkah awal yang mendasarinya itu tercapai Bu? Iya Pak, saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka, kemudian mengidentifikasi kebutuhan siswa dan keinginan siswa dalam belajar, untuk menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para siswa serta mimpi-mimpi mereka dalam pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya siapa yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut Bu ya? Nah, saya akan melibatkan anak-anak langsung Pak dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa ini. Kemudian dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Lalu kira-kira berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik sebagai evaluasi? Saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan. Mudah-mudahan bisa nampak hasilnya nanti ya Pak. Bagus sekali Bu ya, memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sebenarnya Ibu itu sudah punya solusi, tapi mungkin Ibu belum kuat untuk menuangkannya dalam bentuk perbuatan. Pokoknya semangat aja Bu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Sekarang saya sudah agak lega nih Pak, karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Pak Heru. Oke, sama-sama. Semoga apa yang menjadi masalah Ibu dapat segera teratasi, dan juga semoga apa yang kita jadi obrolan pada hari ini dapat bermanfaat untuk Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Setelah tadi melakukan coaching Pak ya, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita Pak? Oke, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Kuci, yaitu dari Kucinya Bu Nia, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Kuci. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching Pak? Silakan Bu, itu yang saya harapkan dari Ibu. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Pak. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan terbuka. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya Pak?
saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot Bu, dan berlatih dalam memberdayakan Cici. Tentu itu pasti harus ada latihan yang sering gitu Bu ya. Baik, untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, Pak? Saya rasa mungkin itu waktunya dibutuhkan cepat, mungkin pekan depan gimana Bu ya? Oh, baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk percakapan ini. Sampai bertemu lagi bulan depan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurika, gimana Bu? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Nia. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Oh iya Bu, rencananya Ibu kan nanti mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya Bu. Nah, saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach, iya kan? Iya Bu, praktik coaching model Tirta. Nah iya Bu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih terkait untuk proses coaching nanti ya Bu ya. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti Bu? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam coaching tersebut, yakni diantaranya 1. Ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching. 2. Mengidentifikasikan terkait masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching, dan komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching sendiri hadapi. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan bisa menjadi solusi atas masalah diri coaching sendiri. Selanjutnya, bagaimana atau bagian mana dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Ya, pastinya saya ingin observasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar dan yang aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Wah, sangat bagus itu Bu Nurika. Kompetensi yang ingin dicapainya baik untuk coach maupun untuk coachee. Lalu, indikator ketercapaian yang ingin diraih itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang akan diraihnya yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik Bu. Baiklah, terima kasih ya Bu Nurika. Mudah-mudahan pada saat nanti di coaching dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Nurika. Apa kabar ini Bu? Alhamdulillah Pak Heru. Bapak apa kabar? Alhamdulillah juga Bu. Jadi gini Bu, saya ini ingin curhat sama Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak Bu? Boleh, ada. Kebetulan hari ini saya tidak ada jam mengajar Pak. Silakan. Gini Bu ya, saya ini punya permasalahan di kelas saya ketika mengajar anak-anak kelas 3. Kebetulan saya kan, Ibu tahu kalau saya ini adalah guru Pages Orkes. Jadi ada beberapa siswa yang memiliki kenakalan yang hebat gitu Bu ya. Tapi itu sangat berpengaruh ketika dalam pembelajaran gitu Bu. Kenakalannya luar biasa istilahnya kan. Jadi saya harapkan dari percakapan ini bisa menemukan solusinya gitu Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Apa yang menyebabkan siswa Bapak itu nakal luar biasa, suka mengganggu teman mereka itu Pak? Kalau saya lihat dan saya amati selama ini, mungkin karena pertama kurang perhatiannya orang tua terhadap anaknya Bu. Karena di sana rata-rata mungkin dari orang tua sendiri itu bekerja sebagai petani, jadi berangkat pagi dan pulang petang. Jadi mungkin anaknya terabaikan seperti itu Bu. Jadi ya mungkin di rumah mereka tidak terpantau. Nah ketika di sekolah mereka itu sepertinya liar gitu Bu, nakalnya sangat luar biasa gitu kan. Jadi saya pun kadang kebingungan untuk menghadapinya, bagaimana
masalah ini dapat teratasi. Jadi ketika saya mau melakukan pembelajaran, saya harus berpikir, setiap saya melakukan pembelajaran saya berpikir bagaimana saya harus menghadapi kelas yang seperti itu, karena saat beberapa anak itu pasti mempengaruhi semua kelas yang ada, semua suasana yang ada di kelas gitu, Bu. Oh begitu. Lalu apa yang sudah Bapak lakukan terhadap anak-anak ini? Kalau saat ini sudah saya lakukan, saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelasnya, tetapi saya rasa belum efektif gitu, Bu. Belum efektif, jadi saya harus cari solusi lain mungkin, Bu, ya. Oh baiklah Pak. Lalu apa yang Bapak harapkan ke depannya Pak? Mungkin yang saya harapkan ke depannya itu anak-anaknya, tentunya anak-anak yang nakal tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mungkin sikap mereka akan berubah gitu, Bu. Ya mungkin selain dengan berkolaborasi dengan wali murid, saya akan memanggil siswa-siswa yang mungkin nakal tadi. Saya akan adakan pendekatan dari hati ke hati. Siapa tahu mereka bisa berubah, Bu, ya. Iya Pak. Lalu apalagi pola apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan anak-anak kita ini biar mereka mempunyai akhlak yang baik gitu Pak ya? Bagaimana dengan rencana Pak Heru? Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama berkolaborasi dengan wali kelas, dan ternyata hasilnya kurang efektif. Yang kedua, saya akan coba melalui pendekatan kepada siswa-siswa yang memiliki kenakalan yang hebat tadi. Kalaupun itu belum berhasil, mungkin saya akan pakai cara yang ketiga, Bu, ya. Insya Allah saya coba akan panggil wali murid dari siswa yang nakal tadi. Ya siapa tahu kan dengan seperti itu ada kolaborasi, hubungan yang baik antara saya dengan wali kelas. Saya akan memberitahu bahwa anak-anaknya ketika di sekolah seperti ini, dan bagaimana kalau di rumah keadaan seperti itu apa tidak. Tinggal mengkomunikasikan kalau bisa, karena saya telah menunjukkan bahwa anaknya memiliki kenakalan yang hebat di sekolah, artinya kan mungkin orang tuanya akan menegur si anak tersebut gitu, Bu. Ide bagus itu Pak. Memang sangat diperlukan kerjasama dengan orang tua. Kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana itu Pak? Karena kebetulan ini mendekati ujian, saya rasa belum efektif kalau dalam waktu dekat ini. Tapi karena mungkin momen ini akan dilaksanakan bagi rapot, jadi mungkin pas bagi rapot ini saya akan langsung menemui wali murid yang bermasalah tadi ketika pembagi rapot. Nanti saya akan menceritakan bahwa anaknya seperti ini, agar di semester 2 nanti ya saya harapkan bisa berubah gitu, Bu, anak-anaknya. Iya benar. Agar rencana Bapak ini berjalan dengan lancar Pak ya, Bapak memerlukan dukungan dari siapa Pak? Yang pasti dukungan yang saya butuhkan yang pertama itu pasti dari wali kelas, sebagai manajer kelas yang mungkin setiap hari mengisi kelas, itu pasti harus saya libatkan. Yang kedua adalah anak itu sendiri. Yang ketiga adalah orang tua, dan yang keempat mungkin kepala sekolah, Bu. Jadi komponen inilah yang saya butuhkan mungkin dalam mendukung apa yang menjadi permasalahan saya ini. Oh baik itu Pak. Artinya Bapak akan segera melaksanakan rencana Bapak agar siswa-siswa ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mempunyai akhlak yang mulia ya Pak. Tidak nakal lagi artinya. Amin, semoga saja, Bu, ya. Baik Pak, artinya Bapak akan segera melaksanakan rencana Bapak ya, agar siswa segera bisa mengikuti pembelajaran yang akan Bapak ajarkan, dan anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik ya Pak, yang mempunyai akhlak mulia dan tidak nakal lagi. Saya mau perkembangannya Pak. Lalu kapan kita bisa berjumpa lagi Pak ya? Saya rasa setelah bagi rapot mungkin 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan insya Allah kita bisa ketemu lagi, dan
semuanya mungkin sudah ada perubahan dan mungkin sudah ada tindak lanjut dari apa yang saya lakukan pada hari ini. Ya, artinya Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Ya. Solusi dari permasalahan Bapak tadi. Baik Pak, artinya sampai di sini dulu Pak ya perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali ya Pak. Ya, Bu. Terima kasih Ibu ya, kepada Bu Nurika saya ucapkan terima kasih. Saya merasa lega atas apa yang tadi Ibu perbincangkan, dan juga semoga permasalahan saya dapat segera terselesaikan. Alhamdulillah Saya Pak ucapkan ya. terima kasih sekali lagi Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nurika, setelah tadi Ibu melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan coaching kita tadi, Bu? Yang saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Koci, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pernyataan Koci. Nah, sekarang boleh nggak saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching tadi? Oh, sangat boleh sekali Bu, silakan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Nurika. Sekarang saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya tadi. Di sini menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan Koci, sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka seperti itu. Nah, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot Bu ya, dan berlatih dalam memberdayakan Koci. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kapan Bu kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya ini? Ya, bulan depan kali Bu. Ya, baik Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk percakapan ini. Sampai bertemu di bulan depan. Terima kasih Bu Nurika. Baik, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nia.